Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Irwan Maulana dengan NIM 4151912030. Pada kesempatan kali ini saya ingin mendemokan aplikasi yang berjudul konsep OOP MVC dari data mahasiswa. Nah, di sini saya membuat sebuah aplikasi untuk menginput nilai data mahasiswa. Kemudian nanti nilai data mahasiswanya itu akan ditampilkan di dalam tabel tersebut. Di sini saya udah ngebuat sebuah skemanya. Ada beberapa komponen yang diperlukan seperti text field, combo box, button, sama table. Ada lagi field yang dibutuhkan seperti name, nama, tinggi, sama pindahan. Maksudnya pindahan ini adalah apakah mahasiswa tersebut termasuk pindahan atau bukan. Berikut saya langsung coba running aja sebuah aplikasinya. Nah, akan langsung muncul seperti ini secara default. Nah, NIM-nya misalkan 41, 51. Pindahan tidak simpan. Nah, datanya itu akan masuk, yang kita input ini akan masuk ke table ini. Nah, untuk penjelasan sebuah programnya tersebut, di sini saya eh, ada text field dari name, saya ubah namanya menjadi variabelnya text field name. Ada lagi yang nama, text field nama, tinggi, sama combo box, pindahan. Ada lagi button, kemudian terakhir ada table list, table. Nah, cara logikanya jika diklik simpan, button simpan ini, maka data-data yang ada di field ini secara otomatis akan masuk ke dalam table ini, table list ini. Nah, di sini saya menggunakan konsep dari array list. Untuk menggunakan konsep array list ini, saya menggunakan lagi OOP dari MVC. MVC tersebut eh, apa singkatan dari model, view, sama controller. Untuk view-nya ini, untuk view-nya ini eh, nama nama filenya itu adalah pertemuan 4 Java. Nah, controllernya controller mahasiswa.java dan untuk modelnya model mahasiswa. Di bagian model ini nanti itu berisi objek, data objek di mana data objek ini terdiri dari name, nama, tinggi, sama pindahan. NIM dan nama ini memiliki tipe datanya string, sedangkan untuk tinggi dia tipe datanya integer. Nah, untuk yang terakhir pindahan dari combo box itu dia tipe datanya boolean, yaitu akan boolean itu antara true atau enggak false. Kemudian ada controller. Controller ini nanti yang berfungsi sebagai jembatan antara view dan model. Nah, di sini di controller ini saya memakai ArrayList. Nah, di mana ArrayList ini nanti fungsinya untuk menampung semua data-data mahasiswa yang kita input. Nah, untuk ArrayList ini ada lagi interface yaitu menggunakan objek dari si model mahasiswa ini yang sudah kita buat ini. Nah, di mana model mahasiswa ini memiliki tadi ada name, tinggi sama pindahan. Ininya apa variabelnya. Kemudian di sini ArrayList cara penggunaannya itu adalah pertama si import dulu modul dari ArrayList yaitu di Java util ArrayList. Lalu kita deklarasikan ArrayList ini dengan interface-nya itu dari si model mahasiswa yang tersebut yang ini. Nah, kemudian kita buat nama variabelnya itu list data. Lalu dibuat lagi untuk list data ini construct-nya itu
dipanggil objek baru yaitu new array list. Di mana objek ini pada dasarnya masih kosong. Lalu di sini saya juga buat sebuah metode untuk insert data sama untuk show data. Nah, untuk insert data tersebut yang dibutuhin itu ada name, nama, tinggi, sama pindahan. Di sini kita panggil objek dari si model mahasiswa tersebut dengan nama variabel MHS, kemudian diisi dengan name, nama, tinggi, pindahan. Secara otomatis ini akan terbuat objeknya dari model tersebut. Kemudian si objek ini kita masukkan ke dalam array list menggunakan metode add, di mana metode add ini diisi dengan model mahasiswa yang variabel mahasiswa MHS tersebut. Ini untuk menginput datanya saja. Kemudian untuk menampilkan data ke dalam table. Di sini saya eh, menggunakan modul default table model, di mana default table model ini membutuhkan eh, modul dari JavaX Swing Table Default Table Model. Di default table model ini saya buat variabel untuk pemanggilnya itu show data. Yaitu show data itu berfungsi di mana yang pas uh, setiap data yang kita masukkan di insert data akan bisa kita panggil dengan metode show data ini. Di sini dibuat string kolomnya terdapat name, nama, tinggi, sama pindahan. Kemudian kita buat lagi objek. Objek ini ada dua array, yaitu array multidimensi, yaitu berisi dari si objek list data tersebut yang dari array list ini. Nah, fungsi size ini adalah untuk untuk melihat berapa banyak data yang tersimpan di dalam array list tersebut. Nah, maksud 4 di sini adalah kolom yang akan dipakai nanti nih. Sesuai banyaknya kolom yang dipakai. Misalkan ini 4, maka di sini tulis 4. Di sini dibuat lagi iterator integer i sama dengan 0 karena akan dimasukkan data dari si model mahasiswa ini, list data ini, ke dalam string array data. Nah, string array data ini terdapat pertama itu harus berurutan mulai dari name, kemudian nama, kemudian tinggi, dan yang terakhir adalah pindahan. Nah, di sini pindahan itu nilai defaultnya itu true atau enggak false. Nah, jadi di sini saya coba pakai operasi ternary, di mana jika is pindahannya itu adalah true, maka dia akan menampilkan string ya. Jika selain dari true yaitu false, maka dia menampilkan string tidak. Kemudian array data ini dimasukkan ke dalam objek data, di mana sesuai iterator yang dimulai tadi i itu mulai dari 0. Kemudian terus sampai list data ini habis. Setelah itu, untuk menampilkan datanya ke dalam table, butuh tadi tuh yang namanya modul default table model. Nah, default table model ini terdapat dua param, yaitu si objek data dan kolom. Sebelum untuk menggunakan default table model ini, kita deklarasikan dulu di atas default table model. Deklarasikan default table model, kemudian nama variabelnya apa, ini bebas. Saya namakan variabelnya table model. Nah, table model ini kita buat objek baru, new default table model, diisi dengan si objek data. Objek data ini dari si yang tadi, yang udah dimasukkan nilai datanya. Sini sama kolomnya apa aja. Lalu kemudian di sini ada override, yaitu override itu fungsi yang bisa kita panggil dari kelas yang lain. Fungsi turunan.
Di sini fungsi turunan itu dipakai untuk tabel ini nggak akan bisa diedit saat diklik. Nah, intinya untuk agar si tabel ini jika diklik dia nggak bisa diedit, dia langsung permanen menolak untuk diedit gitu. Hanya bisa di view saja. Lalu kemudian data ini nih, si tabel model ini tadi, kita return datanya ke sini. Soalnya kan dia bukan fungsi void, dia fungsi dengan nilai return, yaitu dengan nilai balikan. Nah, di mana nilai balikannya ini akan membuat sebuah interface default table model ini. Nah, nanti ini akan dipanggil di view-nya. Oke, sekarang langsung ke bagian view. Nah, di bagian view ini kan tadi ada name, nama, tinggi, sama pindahan. Nah, di sini saya buat variabel penamaan, ada name, nama, tinggi, sama pindahan. Name ini dia ngambil dari field-nya name, nama dari field-nya nama, tinggi dari field tinggi, sama pindahan ini dengan nilai default-nya itu false. Nah, jika nilai combo box dari si pindahan tersebut itu yang dipilih adalah iya, maka akan diganti variabel pindahan menjadi true. Jika tidak, false, akan nilai default-nya tetap false. Nah, kemudian variabel-variabel ini nih yang ada di atas sini tinggal kita panggil controllernya, yaitu dengan cara controller mahasiswa kita buat nama variabelnya MHS mahasiswa MHS, kemudian dipanggil objeknya apa. Nah, setelah itu kita panggil lagi si objek mahasiswa ini memiliki metode yaitu insert data nih yang ini nih, tadi. Nah, dia dengan tipe datanya itu void, di mana dia akan mengirim name, nama, tinggi, sama pindahan. Setelah setelah data itu dikirim, baru kemudian dipanggil table list untuk menampilkan isi data yang kita input lagi nih di sini secara otomatis. Nah, di mana table list ini kita buat tadi nama variabelnya itu table ini, variabelnya table list ini tinggal dipanggil. Table list memiliki metode set model, di mana set model ini itu berisi table model, data model dari si void. Nah, data source ini nih nanti yang akan kita panggil nih, kita ambil nih, kita konsumsi dari si MHS, dari si MHS show data, dari si field, dari apa method show data dari controller controller mahasiswa. Kan controller mahasiswa kan ada tadi yang fungsi return default table model. Setelah itu data ini akan ditampilkan di table list. Kurang lebih seperti ini akan munculnya. Gitu. Misalkan coba ini badan 178. Pindahan ya. Klik simpan maka secara otomatis masuk. Name. Nah, fungsi ArrayList ini nih yang akan menampung nilai data tersebut. Karena ArrayList ini dia bersifat dinamis. Tanpa harus kita inisialisasikan berapa banyak array yang akan mau dimasukkan. Jadi ini tergantung banyak data yang akan kita masukkan karena ini ArrayList ini bersifatnya dinamis. Nah, kurang lebih begitu dari penjelasan saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.